7 trik setan dalam menjerumuskan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Imam Ghazali, Minhajul Abidin. Yang pertama, setan akan melarang manusia untuk berbuat taat. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya, dia akan menolak dengan mengatakan, "Saya sangat butuh sekali kepada taat ini, karena saya harus memperbanyak bekal di dunia yang fana ini menuju akhirat yang tidak ada habis-habisnya." Yang kedua, setan akan menyuruhnya untuk menunda-nunda. Jika Allah melindunginya, maka dia akan menolak dan mengatakan, "Ajal saya tidak di tangan saya. Lagi pula, kalau saya menunda amal hari ini, lalu amal besok, kapan saya lakukan? Karena setiap hari memiliki amal tertentu." Yang ketiga, setan menyuruhnya untuk tergesa-gesa. Setan mengatakan, segeralah, agar kamu punya waktu luang untuk melakukan aktivitas ini, aktivitas ini. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya, dia akan menolak dan mengatakan, amal yang sedikit tapi sempurna lebih baik daripada banyak tapi kurang. Yang keempat, setan akan menyuruhnya untuk menyempurnakan amal tersebut tapi dengan niat ria agar dilihat oleh orang lain. Jika Allah melindunginya, dia akan menolak dan mengatakan, apa yang bisa saya lakukan dengan ria terhadap manusia? Belumkah cukup untuk saya penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kelima, setan akan menjerumuskannya ke dalam ujub, rasa kagum terhadap amal tersebut. Lalu setan mengatakan, alangkah besarnya kamu, alangkah sadarnya kamu, alangkah mulianya kamu. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya, dia akan menolak dan mengatakan, kebaikan seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal itu, bukan saya. Allah lah yang telah memberiku taufik dan menjadikan amal saya itu punya harga dengan karunia-Nya. Kalau bukan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal saya itu tidak punya harga apa-apa dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada saya di samping maksiat yang saya lakukan terhadapnya. Yang keenam, yang paling sulit bisikan yang dibisikkan oleh setan. Setan mengatakan, kalau begitu sungguh-sungguhlah secara rahasia dalam beribadah. Allah lah nanti yang akan menunjukkan amalmu ini. Padahal sebenarnya maksud setan dengan kalimat ini adalah untuk menyisipkan sedikit riya. Namun jika Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya, dia akan menolak dan berkata, wahai setan terlaknat, sampai sekarang kamu masih mendatangiku dengan cara merusak amalku. Setelah itu kamu datang kepadaku dengan cara memperbaikinya dan tujuan untuk merusaknya. Saya ini hamba Allah, Allah Tuhan saya. Jika Allah berkehendak, dia akan tunjukkan amal saya itu, dan jika Allah mau, dia sembunyikan. Jika Allah berkehendak, Allah jadikan saya orang penting, dan jika Allah berkehendak, dia jadikan saya sebagai orang yang hina. Itu urusannya. Saya tidak peduli apakah akan ditunjukkan kepada manusia amal saya atau tidak. Karena manusia itu tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa saya harapkan. Trik ketujuh, setan akan mengatakan, kamu tidak butuh kepada amal ini. Karena kalau kamu diciptakan sebagai ahli surga, tidak apa-apa kalaupun kamu meninggalkan amal-amalan ini. Dan jika kamu diciptakan sebagai penghuni neraka, amal ini tidak akan ada gunanya bagimu. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya, dia akan menolak dan mengatakan, saya ini hamba. Hamba tugasnya adalah menjunjung perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan ibadah. Tuhan lebih tahu urusan ketuhanannya. Dia akan menghukum sesuai dengan kehendaknya, memperbuat sesuai dengan keinginannya. Lagi pula, amal ini akan bermanfaat kepada saya, bagaimanapun nantinya akhir nasib saya. Karena kalau saya diciptakan untuk menjadi penghuni surga, saya butuh amal ini untuk tambahan pahala. Jika saya diciptakan untuk menjadi penghuni neraka, maka saya butuh amal ini agar saya tidak mencela diri sendiri karena telah melakukan kekurangan. Lagi pula, kalau saya masuk neraka
dalam keadaan taat itu lebih saya sukai daripada saya masuk neraka tapi saya maksiat. Lagian Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dan janjinya pasti benar. Allah menjanjikan orang yang berbuat taat mendapat pahala dan masuk surga. Orang yang berbuat dosa akan masuk ke dalam neraka. Dan janji Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah diingkari.